saya ke Mas Beni. Mas Beni, bagaimana Anda melihat bahwa betul kata Mas Eno bahwa ini sebaiknya ya sudah kita lebih pikirkan hal-hal yang bersifat lebih besar untuk negara ini. Menurut Anda bagaimana sebenarnya caranya untuk pada akhirnya permasalahan ijazah, permasalahan pemakzulan ini selesai sudah dan kita lebih fokus kepada hal-hal yang bersifatnya membangun? Iya, Pak Jokowi kan selama ini Ya. itu menghindari statement ke publik terkait dengan tudingan ijazah palsu. Jadi apa yang disampaikan Mas Seno tadi bahwa ini hal yang kecil yang seharusnya tidak direspon, saya kira Pak Jokowi sudah melakukan itu selama ini Ya. terkait dengan tudingan ijazah palsu. Tapi ketika kemudian ini kemudian semakin isunya semakin membesar dan kita melihat bahwa memang ada desain tertentu, maka ketika Pak Jokowi merespon ini adalah sesuatu yang wajar yang seharusnya dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena kenapa? Ini kan juga akan membentuk persepsi publik yang baru kalau Pak Jokowi tidak merespon kasus ini. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi ini bagian dari upaya untuk menetralisir sehingga tudingan-tudingan ini tidak semakin membesar. Dan sekali lagi bahwa ini menjadi warning juga untuk teman-teman yang melakukan gerakan-gerakan tudingan ijazah palsu ini, bahwa apa yang dilakukan tanpa bukti, tanpa fakta itu nanti akan terbukti di persidangan, dan Pak Jokowi sudah sedang menyiapkan itu dengan laporan di kepolisian gitu. Ya. Dan apakah juga seperti yang kata Mas Burhana tadi, analisisnya apa setelah keluar pernyataan ini mungkin saja karena Pak Jokowi merasa popularitasnya juga terganggu atau bagaimana menurut Anda? Oh ya Pak, pasti Mas. Ya. Dan apa yang dilakukan Pak Jokowi ini kan sekali lagi merespon karena beliau merasa terganggu, beliau merasa dirugikan dengan isu-isu yang memang tidak ada buktinya. Tapi kemudian kalau ini dibiarkan Mas, ini kan sesuatu presiden yang buruk untuk kita. Orang dengan bebas menuduh orang menggunakan ijazah palsu tanpa ada bukti, tanpa data, ini kan sesuatu yang harus kita harus kita lawan, Mas. Oke, saya ke Mas Eno. Mas Eno, bagaimana Anda melihat bahwa ini sebenarnya harus dihentikan seperti kata Anda tadi, isu ijazah, isu pemakzulan, ini perlu dihentikan segera atau bagaimana? Dan bagaimana caranya? Maksud saya begini loh, kalau memang Pak Jokowi merasa terganggu dengan situasi itu, ini cara menjawab atau cara menuntaskan persoalannya kan ada banyak opsi itu Mas, yang bisa lebih praktis, lebih efektif gitu ya. Ini kan ngeri juga kita, ampun juga kita. Urusan ijazah ini kan sebenarnya simpel sekali. Tinggal kalau misalnya orang lain, ya saya nggak meminta Pak Jokowi atau siapapun melakukan hal yang sama. Saya misalnya ditanya, mana Mas KTP-nya Mas Eno, saya tunjukkan aja KTP saya. Karena memang saya punya, prosesnya saya ikut bikin, mekanisme prosedurnya saya punya. Dan saya nggak melakukan kejahatan apapun dalam proses itu. Itu bukan hal yang susah gitu loh untuk melakukan itu. Ini akan menjawab persoalan selesai, finish, case close gitu. Tapi ini kan jadi panjang, jadi lama, jadi membesar, seakan-akan sesuatu yang gawat. Ini jadi aneh juga di logika saya gitu ya, yang cenderung selama ini sebenarnya nggak terlalu suka mengikuti proses kasus ini gitu ya. Tapi buat saya jadi aneh gitu. Kenapa kok persoalan yang simple, persoalan yang bukan persoalan yang sangat rumit untuk dipecahkan, perlu waktu berbulan-bulan dan seakan-akan jadi masalah yang gawat dan serius. Itu untuk bangsa dan negara ini gitu, seakan-akan ini kita akan membuka kotak Pandora gitu kalau kemudian ini persoalan ini nanti diungkap ke publik gitu. Nah buat saya ini keanehan gitu Mas, buat saya juga suatu hal. Begitu juga dengan isu pemakzulan harus dihentikan juga biar tidak berlarut-larut Mas, atau gimana? Itu kan prosedur yang berbeda lagi, ada aspirasi yang masuk dan ini sesuai, semua orang punya hak dan tanggung jawab konstitusionalnya, kita menghormati itu. Silahkan itu kemudian apapun ya menjadi bagian dari aspirasi orang yang untuk menyampaikan. Tetapi soal isu ijazah ini itu kan suatu hal yang harusnya bisa diselesaikan cepat. Tapi kenapa kok sampai sekarang masih nggak beres-beres, malah jadi gosip yang semakin menguat gitu. Malah jadi seakan-akan bergulir terus gitu. Nah ini kan menimbulkan awalnya publik yang nggak tertarik ngikutin jadi curiga. Publik yang awalnya curiga makin negatif thinking ini. Nggak kemudian selesai masalahnya. Sehingga buat saya ada banyak fokus lain yang harusnya kita bicarakan. Kalau soal ini saja nggak selesai, ya kasihan banget rakyat Indonesia. Maka kita akan tertarik kepada urusan skandal ini, urusan dugaan skandal ini gitu ya. Sampai yang urusan lain-lain masyarakat jadi nggak merasakan, nggak membahas lagi. Nah buat saya yang bisa menyelesaikan ini itu ya harusnya kebesaran dan kenegarawan Pak Jokowi sebagai yang hari ini sedang banyak orang sedang menyarankan atau menyasarkan tuduhan.
Oke. Sebagai negarawan beliau harusnya punya dan tahu caranya untuk menyelesaikan persoalan ini dengan elegan, dengan baik, Ya. sehingga nggak kemudian seperti ini gitu. Karena dengan Oke. cara beliau menyampaikan seperti itu justru kontraproduktif dengan tujuan ingin menyelesaikan gosip atau tuduhan atau apapun namanya persoalan dengan ijazah beliau. Ini Oke. justru kontraproduktif. Oke. Itu Mas.